Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Mia El-Hitsi, spesialis paru. Saya mewakili Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk memberikan paparan. Paparan saya kali ini berjudul Pengenalan Dini Tanda Gawat Napas dan Tata Laksana Rujukan bagi kasus COVID-19 dengan isolasi mandiri. Berikut adalah pokok bahasan. Ada 3 hal yang akan saya paparkan. Yang pertama tentang tata laksana COVID-19 berdasarkan derajat keparahan. Yang kedua tentang pengendalian dini tanda gawat napas. Dan yang ketiga adalah kriteria dan tata laksana rujukan bagi kasus COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini terdapat beberapa derajat keparahan. Ya. Yang pertama tanpa gejala, kemudian gejala ringan, gejala sedang, berat dan kritis. Ya, kita tahu bahwa beberapa hal yang menyebabkan klasifikasi ini ya pada gejala COVID ringan adalah COVID yang tanpa pneumonia atau tanpa hipoksemia. Hipoksemia adalah kekurangan oksigen dalam darah ya. Biasanya pada gejala ringan terdapat demam, batuk dan gejala tidak spesifik lainnya. Sedangkan pada gejala sedang ya terdapat tanda-tanda pneumonia ya atau pneumonia yang bisa berat, sedang, namun saturasi oksigennya itu lebih dari 93%. Nah, untuk COVID yang berat itu tanda klinisnya dapat berupa laju pernapasan yang cepat ya, lebih dari 30 kali per menit, kemudian disertai dengan distres pernapasan yang berat dengan saturasi oksigen kurang dari 93% udara ruang. Sedangkan untuk yang kritis, pasien dengan ARDS ya atau acute respiratory distress syndrome dengan sepsis maupun dengan shock sepsis. Ya, berikut adalah bagaimana kita mengklasifikasikan pasien ketika pasien datang pertama kali ke kita ya. Berobat ya. Kita harus lihat dulu apakah pasiennya dalam keadaan berat. Keadaan berat itu seperti apa? Yang pertama, frekuensi napasnya cepat ya, lebih dari 30 kali per menit. Atau saturasi oksigen dengan udara ruang itu kurang dari 93% ya. Bila demikian, maka pasien diklasifikasikan sebagai derajat berat atau kritis yang tentunya harus langsung dirawat inap. Namun bila tidak, maka kita harus deteksi apakah pada pasien ini terdapat pneumonia atau tidak. Bila ya, maka pasien termasuk dalam kategori sedang dan pasien harus dirawat inap. Namun bila tidak terdapat pneumonia, maka pasien diklasifikasikan sebagai kategori ringan dan pasien dapat dilakukan isolasi mandiri. Tentunya nanti diberikan obat-obat simptomatis dan suportif. Nah, ini adalah bagaimana kita menindaklanjuti pasien setelah kita diagnosis pasien di awal ya. Untuk tanpa gejala atau pasien dengan gejala ringan, maka pasien dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan untuk pasien gejala sedang dan berat, kita harus melakukan rawat inap bagi pasien. Nah, masalahnya ketika kita di awal mendeteksi pasien atau mengklasifikasikan pasien tanpa gejala atau gejala ringan di awal, apakah pasien ketika isolasi mandiri akan selamanya menjadi pasien yang tanpa gejala, selamanya menjadi pasien dengan gejala ringan? Nah, karena bisa jadi pasien tanpa gejala atau gejala ringan di awal, selama isolasi mandiri, dia dapat berpindah ya, beralih menjadi gejala sedang atau bahkan gejala berat atau sampai kritis. Nah, inilah yang harus kita deteksi selama isolasi mandiri di rumah. Kita lihat di perjalanan penyakit COVID-19, gejala sesak atau gejala sesak berat ya sampai gagal napas atau yang disebut dengan ARDS itu dapat terjadi sekitar pekan kedua ya, awal pekan kedua
hari ke-8 sampai hari ke-12. Jadi bisa jadi pasien yang diisolasi mandiri, nah, lalu kemudian terjadi perburukan, ya dapat terjadi gejala yang berat sampai kritis. Nah, kita mengenal sekarang tipe-tipe atau jenis gangguan napas. Ya, gangguan bernapas atau gangguan napas itu terdiri dari 4 klasifikasi yang bisa jadi ini merupakan sesuai dari tingkat keparahan. Ya, yang pertama adalah kendala napas, yang kedua adalah insufisiensi napas, yang ketiga gawat napas, dan yang paling ujung ya, yang paling terminal untuk gangguan napas adalah gagal napas. Nah, untuk paparan saya kali ini bagaimana kita bisa fokus untuk mendeteksi gawat napas, ya jangan sampai kita temukan pasien sudah dalam gangguan napas yang terminal yakni gagal napas, begitu. Gawat napas didefinisikan sebagai peningkatan atau perburukan usaha napas yang terlihat dari penampakan klinis. Ya, jadi mengenal gawat napas itu cukup mengenal dari penampakan klinisnya saja. Ini harusnya mudah dan bisa kita lakukan di pelayanan perifer ya, di pelayanan klinis sehari-hari gitu. Jadi tidak memerlukan pemeriksaan tambahan seperti laboratorium darah maupun fototoraks. Nah, sekarang sebelum mengenal gawat napas, kita ingatkan kembali tentang definisi gagal napas. Gagal napas terjadi jika terjadi gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida sehingga mengganggu proses metabolisme. Jadi gagal napas ditandai dengan hipoksemia dengan atau tanpa hiperkarbia atau peningkatan karbon dioksida. Gagal napas dibagi menjadi 2, tipe 1 yakni tipe hipoksemik maupun tipe 2 tipe hiperkapnik. Ya, pada gagal napas tipe 1 biasanya terjadi karena kegagalan oksigenisasi, ya. Yang gagal napas tipe 2 biasanya terjadi akibat kegagalan dari ventilasi. Nah, ini sebagai ilustrasi bila terdapat pasien COVID-19, ya kemudian si virusnya ini masuk ke dalam saluran napas, terus masuk dia sampai ke alveolus, ya, maka si SARS-CoV-2 ini dapat memicu proses inflamasi, ya. Inflamasi baik inflamasi innate maupun inflamasi seluler. Kita lihat di sini inflamasi yang berlebih dapat menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak menguntungkan, ya, seperti ekstravasasi dari sel-sel inflamasi, ya, kemudian juga terjadi eksudatif penumpukan zat-zat inflamasi atau hasil-hasil reaksinya sehingga terjadi gangguan pertukaran gas. Inilah yang menyebabkan pasien COVID-19 yang berat maupun kritis dia akan kekurangan oksigen. Nah, manifestasi gagal napas itu seperti apa? Ya, bisa jadi dari awal dia terjadi perubahan status mental. Yang kedua terjadi peningkatan usaha bernapas, ya. Peningkatan usaha bernapas ini dapat kita lihat dari laju napas yang meningkat. Kemudian bisa kita lihat juga dari penggunaan otot bantu napas, retraksi dan juga napas yang paradoks. Dapat juga terjadi takikardi atau peningkatan nadi, ya, keringat dingin ya sampai hipertensi. Dan manifestasi gagal napas yang paling akurat memang kita lihat dari nilai gas darah arteri yang tidak normal. Nah, ini untuk yang tipe hipoksemik, ya, kita bisa lihat kalau dia PaO2 atau tekanan oksigen pada arteri kurang dari 60 mm air raksa. Kemudian saturasi, baik saturasi puls, oximetri maupun saturasi dalam arteri itu kurang dari 90%, 91%. Atau juga rasio PaO2 dibagi dengan fraksi oksigennya kurang dari 300. Nah, untuk gagal napas tipe hiperkapnik,
itu adalah tipe hipoksemik ditambah dengan peningkatan karbon dioksida lebih dari 50 cm air, ya, dengan pH yang kurang dari 7,35, begitu. Nah, jadi intinya ya, pasien dengan kendala napas atau insufisiensi napas di awal dapat terjadi perburukan berupa gawat napas dan juga bisa terjadi perburukan lebih buruk lagi, yakni gagal napas. Oleh karenanya, kami mengingatkan sejawat semua untuk dapat mendeteksi pasien dengan gawat napas ya, dengan memperhatikan klinis dari pasien. Ya, terutama pasien yang sedang isolasi mandiri. Jadi pasien dengan isolasi mandiri pun kita harus melakukan pemantauan yang tentunya teknisnya akan bergantung dari kesiapan fasilitas dari masing-masing pelayanan kesehatan. Ini merupakan bukti-bukti klinis ya tentang bagaimana kondisi klinis tertentu itu dapat mempengaruhi prognosis pasien atau bahkan mortalitas pasien ya. Pada suatu studi dikatakan bila laju napas itu sekitar 25 sampai 29 kali per menit maka akan meningkatkan mortalitas sebanyak 21%. Sedangkan bila frekuensi napas atau laju napas yang lebih dari 27 kali per menit bahkan dapat menjadi prediktor penting dalam henti jantung ya. Oleh karena itu kita juga jangan lupa untuk menilai pasien ya. Bagaimana penampakan pasien? Adakah cemas, gelisah, agitasi ya, atau sianosis ya, kebiruan ya, dan tanda-tanda sesak lainnya. Usaha dan frekuensi napas juga perlu kita hitung dengan benar ya. Frekuensi napas itu dihitungnya dalam 1 menit. Ya, jangan kita hitung misalkan 20 detik kemudian kita kalikan 3 ya, tapi kita betul hitung dalam 1 menit. Kemudian kita lihat apakah pasien terdapat usaha napas yang berlebih ya. Apakah pasien menggunakan otot-otot bantu napas? Apakah pasien bisa berbicara dengan lancar atau bicaranya terpatah-patah karena sesaknya? Bagaimana dengan retraksi sternal pasien dan juga supraklavikula? Apakah ada di situ? Bila iya, berarti pasien memang terdapat peningkatan usaha napas. Kemudian juga jangan lupa kita lakukan auskultasi paru, ya. Apakah ada suara napas tambahan? Apakah ada suara napas yang tidak normal? Misalkan terdapat stridor, berarti pasien memang ada gangguan saluran napas atas, demikian ya. Nah, berikut adalah contoh ya. Nilai atau skala observasi sesak gawat napas ya. Kita bisa lihat di sini parameternya mudah sekali kita nilai dan memang berangkat dari penilaian klinis ya. Yang pertama contohnya adalah peningkatan frekuensi napas frekuensi jantung ya atau heart rate. Kita lihat ya. Bila dia kurang dari 90 kali per menit maka nilainya 0. Namun bila 90 sampai 100 nilainya 1. Dan bila terjadi takikardi lebih dari 110 kali per menit, maka nilainya 2. Demikian juga kita dapat menilai untuk parameter yang lain, seperti frekuensi napas, ya, apakah pasien ada tanda kelelahan dalam bernapas, ya. Kemudian apakah terdapat napas yang paradoks, apakah terdapat penggunaan otot bantu napas, dan lain sebagainya. Untuk ini dapat dilakukan penilaian, kemudian kita lihat skornya. Nah ini ya, skor totalnya. Bila nilai skor total dari skala ini 0 sampai 2, maka pasien tanpa gawat napas. Bila nilainya 3 sampai 4, maka pasien terklasifikasi sebagai gawat napas ringan. Untuk yang nilainya 4 sampai 6, gawat napas sedang, dan bila lebih dari 7 maka pasien terkategori sebagai gawat napas berat atau bahkan sudah gagal napas bila dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk gawat napas sedang dan berat atau tanpa gawat napas tapi saturasinya kurang dari 94%, maka pasien perlu dirujuk.
bila kita mendapatkan pasien yang tadi ya, pasien perlu dirujuk. Maka sebelum dirujuk, kita harus langsung memberikan terapi oksigen pada pasien. Ya, jangan sampai pasien diberikan terapi oksigen bila sudah sampai di tempat rujukannya. Tidak, tapi airway, breathing, dan circulation itu tetap kita utamakan di awal. Ya, kita lihat penilaian awal. Apakah pasien terdapat gangguan dari patensi jalan napas? Apakah pasien terdapat henti jantung? Bila ya, maka pasien terindikasi untuk intubasi. Maka kita perlu intubasi pasien ya sambil kita rujuk pasien. Bila tidak, maka kita lihat apakah pasien termasuk pada distres pernapasan yang berat. Misalkan laju napasnya lebih dari 30, saturasinya kurang dari 94 gitu. Bila iya, maka kita perlu berikan terapi oksigen yang paling optimal yang kita punya. Contoh, kita punya nasal kanul atau kanula hidung, kita berikan 6 liter per menit. Bila kita mempunyai masker tanpa hirup ulang misalkan, kita berikan 15 liter per menit. Kemudian kita lakukan penilaian minimal 30 menit dalam 1 jam pertama. Setelah itu kita nilai setiap jamnya. Ya. Bila terjadi perbaikan, maka kita pertahankan. Bila tidak, maka pasien sebenarnya memerlukan terapi oksigen lainnya yang lebih advance atau ventilasi, bantuan ventilasi. Ini adalah bagian dari ringkasan paparan saya. Ya, jadi pasien dengan diagnosis COVID-19 rawat sesuai dengan tingkat keparahan. Kemudian pada pasien yang terkategori untuk ringan atau tanpa gejala, silahkan dilakukan isolasi mandiri. Namun pada isolasi mandiri, pantau teknisnya sesuai dengan tadi saya bilang ya, fasilitas dan kemampuan dari masing-masing pelayanan kesehatan. Kemudian rujuk bila memenuhi kriteria. Dan terapi oksigen diberikan bersamaan dengan kita melakukan transport pasien. Setelah itu baru selesai pemantauan. Jadi saya dapat simpulkan bahwa diperlukan penilaian gejala sesuai derajat keparahan COVID-19 saat diagnosis awal. Yang kedua, gejala sedang, berat, dan kritis tentunya dirawat di rumah sakit. Pasien dengan isolasi mandiri dengan gawat napas sedang, berat, atau gawat napas ringan dengan saturasi oksigen di bawah 94% selama pemantauan isolasi mandiri, maka perlu dirujuk. Terapi oksigen yang rasional untuk semua kasus perlu dilakukan, ya, sambil kita melakukan perujukan pasien. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.